Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Hidayatullah. Saya mahasiswa program studi teknik pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Rida sebagai pemilik usaha Aromati Kopi. Nah, wawancara ini pun salah satu bagian dari tugas mata kuliah Agroteknopreneurship, yaitu dari salah satu dosen pengampu Bapak Muhammad Yasar. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bang Rida sebagai salah satu pemilik usaha di bidang pertanian yang harusnya untuk kita kembangkan. Langsung saja, yang pertama saya akan mewawancarai yaitu bagaimana sih Pak mulai dari bisnis Aromati Kopi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Bang Hidayatullah, owner Aromati Kopi. Ini memang kemudian menceritakan sedikit perjalanan bagaimana bisnis Aromati Kopi bermula itu pada tahun 2007, di mana ayah abang pertama yang membangun bisnis kopi. Tapi masa itu belum ada brand, pada yang namanya Aromati. Cuma jualan kopi, grosir, jualan gitu. Seiring berjalannya waktu, sahabat dan abang berpikir bahwa ini harus ada satu nama yang orang harus mengingat. Ya, awal itu di tahun 2017 awal nama brand Aromati. Brand Aromati Kopi ini berarti udah berjalan sekitar 17 tahun per 2024 sekarang. Itu perjalanan awal mula brand Aromati. Bagaimana latar belakang dari bisnis ini Pak? Apa mungkin memang dari usaha keluarga terus Bapak lanjutkan atau gimana? Pertama kan memang dari bisnis keluarga. Abang masih kesini dengan melihat bahwa ada potensi nih lebih besar yang bisa kita kembangkan dari perkebunan kopi. Dimana kalau kita bilang bahwa orang Aceh ini nggak bisa lepas dari yang namanya kopi, kan? Kemana orang pergi tetap kopi gitu. Di sini abang ambil peluang bagaimana bisa mengembangkan bisnis ini lebih luas lagi. Seiring berjalannya waktu, sampai sekarang udah banyak produk-produk yang ada kita produksi, contohnya seperti kopi saring, kopi Arabica Gayo, Robusta Gayo, dan beberapa varian yang lain. Nah, untuk ini berarti jalan udah berapa lama Pak bisnis? Untuk buat tahun ini berarti kita udah jalan sekitar 17 tahun. Berapa gitu Pak? Lebih kurang 17 tahun dari pertama orang tua yang membangun sampai sekarang yang abang itu 17 tahun. Nah, untuk omset tertinggi Pak, untuk omset tertinggi yang pernah didapat berapa sih? Untuk omset motor, biasanya per bulan itu kita di angka ratusan lah. Tapi untuk rata-rata saya bisa di angka 150. Kalau memang tertinggi itu biasanya kita sampai 200. Itu kotornya. Tapi kalau untuk bersihnya nanti bisa ini ya. Jatuh di berbulan itu cuma 40 juta. Nah, untuk dari bisnis ini apa sih Pak? Atau ada mungkin masalah yang bikin Bapak hampir nyerah? Ada masa di mana hampir semua bisnis lah, tapi waktu COVID itu bermasalah masuk Aromati Kopi. Itu memang kita sampai down karena banyak penjualan yang nggak laku, karena kan banyak toko-toko yang tutup, sehingga kita untuk memasarkan produknya pun susah. Waktu COVID itu ada pembatasan lockdown lah, dia bilang lagi warung kopi harus tutup jam segini dan pembatasan lain. Di situ mungkin titik terendah abang-abang ini Gara penting lah Pak. itu momen paling bab. Nah, dari masalah kopi dan pandemi ini apa sih solusi dari Bapak dari masalah itu, dan apa sih yang bikin Bapak nggak boleh nyerah untuk harus bikin bisnis ini? Kita tahu bahwa kalau ada problem itu pasti ada ujungnya.
Jadi kita optimalkan untuk tetap survive. Tetap survive walaupun penjualannya menurun hampir 60% lebih bahkan, itu kita pasti targetin harus tetap survive sampai pandemi ini berakhir, karena kan kalau pandemi ini dia nggak akan berkelanjutan, ada batas di mana nanti stabil lagi, hilang problem pandemi. Di situlah jadi kita pas-pasin kapasitas produksi, pasin penjualan, coba masuk ke lebih masuk lagi untuk mempromosikan brand kita. Berarti kita harus konsisten apa ya? Salah satunya ya harus konsisten. Nah, untuk aromatic kopi sendiri udah produksi berapa ini, Pak? Produksi berapa kemasan? Untuk produk kita sendiri berarti sekarang kita udah ada sekitar 8 produk, seperti kopi sari gula kering, kopi tubruk, robusta gayo, arabica gayo. Nanti dari arabica itu dia ada spesifikasi lagi, kayak Iberi arabica gayo, wine arabica gayo, natural arabica gayo, dan satu lagi red honey arabica gayo. Untuk harganya sendiri berapa sih, Pak? Itu bervarian. Harganya sendiri dari harga pernah itu yang 80.000 per kilo sampai harga 400.000 per kilo. Itu ada varian-varian harga dari tiap produk. Berarti bervariasi lah, Pak ya? Dari low budget sampai high budget. Ada yang memang kita buat ini untuk kelas ekonomis, kelas UKM. Nanti kan ada yang kita jual lagi untuk orang yang bisa buat minuman kayak warung kopi lah kita bilang. Nanti ada yang untuk rumahan, ada yang premium gitu. Baik, teman-teman. Berarti segitu saja wawancara saya bersama Bang Tidak hari ini. Untuk teman-teman yang ingin minum kopi bisa dibeli ini kopi aromatic house brand Gayo. Ini harganya berapa, Pak? Ini Bang mau bilang bahwa ini salah satu produk terbaru kita ini. Berarti baru launching, Pak? Baru launching brand. Ini berarti 250 gram harganya cuma 45.000. Sebanyak ini cuma 45.000. Nah, baik, segitu saja teman-teman wawancara saya bersama Barida hari ini. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.